Semua kali ini kita akan melakukan unboxing dan mereview langsung tentang mini PC Cuy Larkbox Pro. Cuy Larkbox Pro ini dibuat di Cina. Dia beda versi dengan yang bukan Pro yang sebelumnya. Ini sudah merupakan versi upgrade dari prosesornya. Masih RAM-nya masih sama, masih 6 GB, tapi untuk prosesornya itu sudah di upgrade. Ya, pabrikannya di Cina, di Shenzhen. Yang kali ini adalah OS-nya adalah Windows. Bisa juga kita install Linux, tapi dia kali ini operating systemnya adalah Windows 10. Dari kemasannya seperti ini. Saya membelinya dengan harga sekitar 2.700.000 lebih di luar ongkir. Oke, kita buka dulu. Ini dalamnya kecil sekali, berbentuk kotak warna hitam. Yep. Tombol power, Intel Celeron, micro SD, jack audio. Ya, ini bawahnya tertulis Larkbox Pro. Jadi beda dengan, ada yang mirip juga Cuy Larkbox, tapi kalau yang ini yang Larkbox Pro juga ada di belakang bawahnya itu ada colokan buat HDMI, 2 port USB 3.0 sama USB Type-C. USB Type-C hanya sebagai power saja, bukan sebagai transfer gambar ya. Ini bracketnya, jadi kita bisa gantung di dinding atau di belakang monitor. Kalau saya sih peruntukannya untuk home theater saja sih, buat streaming. Jadi kayaknya buat dinding cocok. Ini skrupnya buat bracket. Nah, ini kayaknya chargernya. Wow, chargernya lebih besar daripada mini PC-nya. Ya, ini bisa diperjelas berapa ampere. Iya, 24 watt, 12 volt. Perbandingannya coba lihat, charger sama perangkatnya. Oke, inilah tampilan keseluruhan di dalam box. Bracket, charger sama perangkat mini PC-nya bersama skrupnya. Cuy Larkbox Pro. Oke, kita coba install, kita coba hidupkan. Oke, kita lihat. Ini saya sudah install beberapa aplikasi dan menyambungkan hard disk eksternal saya. Coba kita di divisi properties. Kita lihat ini Cuy Larkbox Innovation. RAM-nya 6 GB, 64 bit. Intel Celeron LMJ125 CPU. 2 GHz. Windows 10 sudah, Windows 10 Ori, tapi yang home sudah diaktifasi. Tuh, kapasitas harddisknya cuma 128 GB SSD untuk OS-nya. Ya, saya sudah install Plex dengan file movie-nya itu saya sudah taruh di harddisk eksternal saya sebagai source-nya. Ini saya gunakan untuk server Plex ya, Cuy ini. Nanti saya akan membukanya di sebagai server, maka saya akan mengaksesnya melalui Amazon Fire Stick. Nah, ini di Amazon Fire Stick. Amazon Fire Stick akan mengakses servernya ya, ini. Saya sudah melakukan percobaan untuk menonton. Ini filenya ada di harddisk yang
tertancap di Cuy Larkbox. Bagaimana streamingnya, kualitas streaming lokal dengan resolusi ya lancar sekali 1080 tanpa masalah dengan resolusi, dan codingnya juga mantap. Selanjutnya kita resum Promising Young Woman yang masih 720 HD. Tadi 1080 lancar, ini 720 HD. Coba kita resum. Oke, lancar tanpa masalah, tanpa buffer, dan codingnya juga bagus dari server Cuy-nya. Oke, kita coba dari YouTube. Oke, kita ke PC langsung lagi, pindah ke PC, kita coba YouTube untuk resolusi 4K nya kayak gimana. Bentukannya sih cuma untuk itu, nanti akan ditambahkan docking untuk harddisknya untuk akses sebagai flash server. Kita coba streaming langsung dari YouTube, dapat akses kayak gimana. Tapi ini koneksi saya masih lambat sekali, masih 10 Mbps. Jadi untuk streaming 4K yang requirednya itu 15 Mbps kayaknya. Ini ada pilihan 4K 60 fps. Koneksi saya 4-4an. Ini bukan encodingnya ya lah, tapi buffer karena masalah koneksinya. Tapi saya menggunakan ini untuk streaming lokal saja, streaming server saja. Bagaimana kalau kita membuka filenya langsung dengan Dolby Atmos? Ini sudah support surround. Saya juga sudah mengaktifkan Dolby Access. Jadi oke, ini New Mutant ya, saya pakai kamera langsung daripada capturannya nggak bisa encoding karena mempunyai proteksi, jadi saya nggak bisa capture, saya pakai kamera saja. Jadi Dolby Access sudah saya aktifkan, saya putar, terbaca di home theaternya itu signal yang masuk adalah Dolby Atmos. Saya menggunakan Denon 7.2 Dolby Atmos ya, signalnya Dolby Atmos, jadi perangkat ini bisa surround. Oke, displaynya coba kita lihat, ini 3840 kali 2160 yang recommended. 300%, jadi memang sudah UHD graphics ya, UHD grafik, jadi grafik cardnya UHD grafik 600. Displaynya saya pakai Denon HVR. Kira-kira ini gini, RGB, color formatnya RGB. Standar dynamic range-nya masih ya SDR, karena kalau untuk HDR saya masih harus butuh yang kuat. Bagaimana cara install Dolby Access supaya saya bisa menikmati suara Dolby Atmos di perangkat home theater saya? Biasanya karena yang dilihat di tutorial YouTube itu hanya untuk headset ya. Headset itu berbayar, tapi kalau untuk home theater itu gratis. Jadi untuk mengaktifkan Dolby Access itu kita ke Microsoft Store. Setelah login pakai akun kita di Microsoft Store, search saja aplikasinya Dolby Access. Dolby Access gratis untuk home theater saja. Kalau untuk headset keperluan gaming dia berbayar. Oke, kalau sudah dapat download, setelah download launch. Nah, setelah kita buka aplikasinya, ini kan kita sudah lihat angka seperti ini. Untuk berbayar kita sudah ini duluan, jadi kita skip saja, skip. Setelah itu kita lihat ini demo-demonya. Kita bisa mendapatkan Dolby Access gratis hanya untuk home theater, bukan untuk headset. Kalau untuk headset Anda harus bayar trial 7 hari dengan $14.
Nah ini kalau di produk kita lihat headset dan home theater. Kalau home theater langsung kita setup saja, nggak perlu bayar lagi, langsung setup. Jadi yang penikmat Netflix Dolby Atmos dan 4K Ultra HD, kita bisa install dan aplikasi Netflix di via Microsoft Store. Surroundnya dapat Dolby Atmos, resolusinya 4K. Ya tinggal continue, ikut tahap-tahap saja. Yang penting perangkat kita tersambung HDMI-nya dengan home theater, cuy Larkbox. Kalau ingin menikmati konten streaming Dolby Atmos dan 4K, itu pilihan yang tepat. Bagaimana kalau saya menjalankan virtual gaming, Apex streaming gaming nanti?